Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, bertemu lagi dengan channel kita Zahra Abid Collection New, channel tutorial seputar data operator dan data-data guru tentunya. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini seperti biasa kami masih membahas tentang ANBK untuk SD 2022 tentunya. Nah, untuk pembahasan kali ini itu tentang apa sih yang dilakukan Proktor ANBK di aplikasi Proktor Browser pada pelaksanaan ANBK ini, baik di simulasi, di gladi bersih maupun di pelaksanaan ANBK nanti teman-teman. Nah, kebetulan kemarin itu kan kita sudah melaksanakan simulasi tahap pertama begitu. Barangkali di antara teman-teman itu masih ada yang bingung gitu ya, atau belum mengikuti simulasi untuk tahap pertama. Tenang saja, nanti ada simulasi tahap kedua. Ada juga nanti gladi bersih dan pelaksanaannya. Nah, kita sebagai Proktor ANBK itu harus tahu tugas kita di aplikasi Proktor Browsernya teman-teman. Oke, baiklah teman-teman, kita langsung saja ke pembahasannya. Nah, ini kami sudah membuat di PPT ya teman-teman. Nah, jadi langkah yang pertama itu silahkan teman-teman masuk dulu ke Proktor Browsernya. Jangan lupa sebelum masuk, sebelum login gitu, sebelum dijalankan itu antivirusnya dinonaktifkan dulu supaya nanti ini bisa terbuka gitu. Nah, setelah ini terbuka teman-teman, ini kan ada yang namanya username dan password. Nah, untuk username dan password ini kita dapatkan dari web ANBK ya. Dari web ANBK. Nah, yang ini teman-teman. Di sini nanti ada ID Proktor dan ada password. Ini biasanya itu dimunculkannya itu 1 jam sebelum pelaksanaan. Jika kita simulasi, maka kita lihatnya di simulasi komputer Proktor ya. Jika nanti gladi bersih, kita carinya yang gladi bersih komputer Proktor. Jika nanti ANBK, kita carinya yang asesmen nasional komputer Proktor. Nanti di sini ada yang namanya ID Proktor. Ini username ya, dan juga password. Nah, dari komputer Proktor di sini itu kita copy paste ke sini teman-teman ya. Nah, dimasukkan ke sini. Maka akan masuk ke sini ya. Nah, akan masuk ke sini. Ini mohon maaf kami lewat PowerPoint saja teman-teman. Nah, kemudian di sini ada status tes. Jadi langkah pertama ini pada waktu pelaksanaan nanti, baik simulasi, gladi bersih ataupun pelaksanaan, itu kita ke status tes. Di sini kita tentukan kelompoknya ya. Kita klik nanti di sini, tentukan kita kelompoknya. Nah, lalu klik simpan teman-teman. Jangan lupa klik simpan. Setelah itu di refresh. Supaya apa? Supaya ini tokennya itu muncul ya. Token ini nanti yang akan digunakan untuk siswanya login. Nah, ini di sini silahkan nanti di refresh. Jika sudah di refresh belum muncul, itu kemungkinan oleh server pusatnya itu belum dimunculkan. Tinggal ditunggu saja. Biasanya nanti ada informasinya lewat web ANBK. Makanya web ANBK-nya itu harus selalu dipantau. Jadi silahkan di refresh. Ini pada status tes, jangan lupa. Termasuk jika ingin mereset token, ini kita selalu refresh ke sini ya. Nah, kemudian di bagian status peserta. Nah, ini pastikan kita mengecek di sini. Jika siswa sedang mengerjakan, ini nanti keterangan di sini itu sedang mengerjakan tes gitu ya. Nah, kalau sudah selesai siswanya itu ada keterangan tes selesai, tes selesai. Ini namanya status. Jadi ada yang mengerjakan, ada yang tesnya sudah selesai. Ini kita kontrolnya di sini. Kemudian daftar peserta teman-teman. Nah, di sini itu daftar peserta. Mohon maaf ini kami tutup gitu ya. Nah, di sini ada nomor, lalu ada username-nya, ada namanya, ada kelompoknya, ada nick. Nah, di sini ya. Lalu ada lagi yang namanya kelompok tes. Nah, di sini kelompok tes. Nah, supaya itu bisa masuk semua kelompok tesnya, itu silakan nanti pilih Assign All.
artinya ini memperbolehkan semua siswa itu untuk login ya. Silahkan di kelompok tes ini kita pilih assign all di sini. Setelah itu save change teman-teman ya. Disimpan gitu maksudnya. Supaya apa? Supaya siswa ini bisa login semua ya. Kita pilih yang all. Nah, kemudian ini yang lebih penting di sini teman-teman, daftar login peserta. Jadi jika di siswanya itu error pada waktu mengerjakan soal ANBK, itu kita reset saja di sini, di mana di daftar login peserta ya. Kita checklist namanya, ini kebetulan ada contohnya. Kita checklist nama pesertanya yang mengalami error. Kemudian kita reset. Itu kalau satu orang. Umpamanya yang errornya itu banyak, silahkan di sini tinggal checklist atau centang untuk siswa yang mengalami error, kita reset. Tapi yang normal tidak usah ya, kita centang yang yang error saja. Ini di bagian daftar login peserta gitu. Nah, kemudian begini teman-teman, jika siswa itu mengalami error, silahkan di reset seperti tadi ya. Saya ulangi lagi, silahkan di reset di bagian ini ya, di bagian daftar login ini silahkan di reset. Nah, kemudian sering ada kasus seperti ini teman-teman ya. Coba kita masuk dulu ke sini. Nah, seperti ini. Umpamanya siswa itu sudah mengerjakan tes terus keluar kembali. Nah, ingin login kembali ini tidak bisa. Passwordnya umpamanya salah terus gitu. Nah, silahkan ini seperti tadi ya. Seperti tadi itu dikeluarkan dulu siswanya di bagian mana. Nah, itu silahkan di reset di bagian yang tadi berarti. Nah, di bagian ini daftar login peserta ini silahkan di reset gitu. Kalau request reset peserta itu jika pesertanya minta reset gitu ya. Jika pesertanya minta reset. Nah, ini sama ya. Ini jika siswanya itu klik ini, maka kita itu harus ke request reset peserta ya, jika yang memintanya siswa. Tapi jika error ya kita saja langsung selaku proktor itu langsung meresetnya supaya siswa itu bisa login gitu teman-teman. Nah, kemudian umpamanya begini, siswa itu sudah mengerjakan terus error, keluar lagi, login lagi. Nah, pada waktu memasukkan token ini kok salah terus di sini, tidak mau disubmit gitu ya. Nah, silahkan teman-teman proktor itu ininya di reset ya, yang namanya token di bagian status tes. Itu silahkan di refresh saja, di reset tokennya. Nah, nanti dimasukkan ke sini lagi ke siswa ya. Tapi jika sudah dimasukkan tetap salah terus, itu silahkan tokennya itu di refresh ya. Pokoknya intinya cari token yang bisa masuk siswanya ya, yang sesuai di sini. Begitu teman-teman. Nah, umpamanya kok error terus padahal tokennya sudah di refresh. Silahkan itu Chromebooknya atau klien komputer kliennya itu yang dikerjakan oleh siswa itu silahkan dikeluarkan dulu, nanti login lagi gitu. Nah, itu antisipasinya teman-teman. Ini pengalaman dari simulasi yang kemarin gitu ya. Ada yang lancar, tentunya 1-2 siswa ada yang terkadang error. Syukur-syukur kemarin waktu simulasi itu lancar semua. Nah, ini hanya sharing saja gitu. Intinya jika siswa itu mengalami error silahkan di reset saja. Di reset saja ya gitu. Kalau tokennya tidak mau masuk di sini silahkan bagian token yang di reset gitu ya teman-teman. Oke, itu saja mungkin informasi yang perlu kami sampaikan. Ini mengenai tentang tugas proktor. Apa saja sih yang dilakukan proktor itu di aplikasi Proktor Browser. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih yang sudah like dan subscribe di channel kami. Silahkan teman-teman jika video ini bermanfaat bisa di-share ke teman-teman yang lain. Serta aktifkan notifikasi loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan informasi terbaru dari channel kami.
Selamat bertemu di video kami berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.